Ya, buat melanjutkan lagi gitu ya. Tadi sampai di mana kita ada kristal ya. Ya, ada kristal. Kristal itu bentuknya seperti memegang gula pasir. Contohnya adalah natrium siklamat. Kemudian, nah ini kristal jarum ini khas juga ya teman-teman. Ini seperti micin. Teman-teman tahu ya micin yang di tukang bakso itu yang lancip-lancip gitu ya. Itu MSG gitu ya, seperti menghasilkan micin. Contoh senyawa obatnya adalah INH atau isosianat gitu ya. Nah, ada juga kalau dia dalam bentuk cairan, kita membedakannya dalam bentuk larutan, juga dalam bentuk gel. Jadi ada bentuk larutan, kemudian ada bentuk gel. Yang larutan yang mana sih? Encer seperti air, ya. Lalu gel itu bagaimana sih? Kental, ya. Kental. Contohnya apa sih kalau yang larutan? Alkohol, ya. Larutan gula dan lain-lainnya. Kalau gel mana sih bentuknya? Contohnya adalah gliserin. Oke. Nah, warna ini kita tidak hanya sekedar bilang warnanya apa gitu ya, tapi juga dengan intensitasnya gitu ya. Nah, pada umumnya bahan baku obat itu warnanya putih, ya, berwarna putih gitu ya. Hati-hati, tidak berwarna dengan berwarna putih itu beda ya. Ya, tidak berwarna itu contohnya gula itu, gula tidak berwarna, dia kristalin gitu ya. Tapi kalau putih itu warnanya apa sih? Nah, kayak beras itu warnanya putih gitu ya. Nah, untuk beberapa obat misalkan warnanya pun mirip gitu ya, kuning, kuning pucat gitu ya, maka ada intensitasnya, ada kuning, kuning biasa, kuning pucat, kuning sampai kuning jingga ini untuk riboflavin gitu ya. Kemudian ada kuning terang untuk etaferin ya. Kemudian ada kuning terang juga sama menadion gitu ya. Ada kuning muda untuk nitrazepam ya. Jadi ini contohnya seperti ini gitu. Nanti saya akan minta teman-teman, khususnya syukurnya kalau teman-teman ada di apotek ya, jadi bisa ngecek langsung gitu ya. Oke, nah ini warnanya apa? Pink. Oke, ini warnanya apa? Merah ya. Kemudian warnanya orange, kuning, hijau daun, ya, atau hijau muda, hijau tua, biru muda. Nah, loh, ini birunya seperti apa nih ya? Jadi nanti ada intensitasnya seperti itu ya. Boleh nggak Bu kalau misalnya kita tambahkan warnanya seperti kuning kunyit atau orange kunyit? Boleh ya. Intinya jangan untuk memudahkan kita untuk mengingatnya gitu ya, seperti apa. Nah, untuk bau gitu ya, bau kita akan menggunakan hidung, tapi ini untuk teman-teman yang indera penciumannya masih baik gitu ya. Seperti saya juga agak susah membedakan bau gitu ya. Nah, untuk bau, teman-teman apa sih? Perhatikan yang perlu diperhatikan ini nih, jangan langsung disedot ke hidung. Ya, tetapi cukup dikibas-kibas cantik. Ya, hal ini berlaku baik pada zat padat, cair maupun gas. Jadi hanya dikibaskan dari jarak jauh, lalu teman-teman hirup karena kita takutnya kita nggak ngerti bahannya beracun ataupun tidak gitu ya. Nah, soal rasa yang terakhir gitu ya. Nah, biasa wae sing jomblo gitu ya. Nah, untuk soal rasa gitu ya, kita membahasnya ada 4 rasa dasar, yaitu adalah asin, manis, pahit, dan asam, tapi tidak seasam kehidupan gitu ya. Nah, dapat juga melibatkan seperti apa fenomena lainnya gitu ya. Pedas, kebas, atau mati rasa gitu ya. Panas, dingin, dan lainnya. Ya, jadi nanti rasa lebih detailnya seperti itu. Gitu ya. Contohnya apa nih? Nibagin. Nibagin itu punya rasa nggak? Nggak berasa kayak kamu. Gitu ya. Kemudian, paracetamol rasanya apa sih? Pahit gitu ya. Seperti pahitnya ketika dibohongi gitu ya. Vitamin B1 sedikit pahit, kemudian vitamin C agak asem gitu ya. Dan sedikit pahit, lidocaine. Ini nih, mula-mula dia pahit, lama-lama mati rasa. Nah, itu yang biasa juga terjadi gitu ya untuk lidocaine. Jadi nanti kita rasakan apa yang terjadi pada lidah gitu ya. Oke, bapernya lewat. Nah, berikutnya untuk tahapan uji rasa menggunakan lidah, teman-teman harus perhatikan nih. Pertama, teman-teman harus tahu dulu punya riwayat alergi apa enggak. Kalau ada please jangan lakukan ini gitu ya. Gitu ya. Kemudian kumur dulu. Ya, untuk memastikan lidah tangan dalam kondisi bersih, jangan sampai nanti rasa pahitnya karena yang lain gitu ya, atau rasa kecutnya dari yang lain gitu ya. Oke, kemudian ambil sedikit zat, taruh di lidah gitu ya. Nah, naruhnya di mana? Seret, ini dia. Ya, taruhnya jangan nempel di panca inderanya atau yang sudah jelas rasanya. Jadi kalau di bagian pangkal itu pahit. Makanya kalau kita makan obat kan usahakan tidak kena bagian ujungnya ya, karena kan terasa sangat pahit gitu ya. Kemudian ada rasa asam nih, ada rasa asin dan ada rasa manis. Maka sampel uji letakkan di mana? Tengah-tengah, Mbak, Mas. Ya, taruh tengah-tengah gitu ya. Begitu sudah ada rasanya langsung dimuntahkan dan berkumurlah, gitu ya. Jadi jangan ditelan gitu ya.
kecuali lapar ya. Lapar nggak makan obat juga kali ya. Jadi nanti tolong ini ya teman-teman coba gitu ya. Nah, setelah itu tadi kita sudah uji warna, uji bentuk serbuk gitu ya. Lalu tadi apa terakhir? Ada uji rasa gitu ya. Kita masuk ke kelarutan. Nah, kelarutan ini untuk senyawa obat kita mengenalnya dia larut nggak dalam air, asam, basa, ataupun alkohol. Boleh nggak Bu pakai pelarut lain? Boleh aja sih, tapi biasanya kita pakai 4 ini. Di farmakopi juga kita pakainya 4 ini ya. Baik dalam keadaan dingin ataupun maupun panas. Bisa jadi zat itu tidak larut dalam air dingin, tapi dia larut dalam air panas. Jadi maka mengujinya bagaimana? Silakan masukkan ke dalam suatu wadah. Biasanya kita pakai tabung reaksi. Masukkan zatnya, masukkan pelarutnya, lalu teman-teman kocok. Ya, jika perlu pemanasan, maka di bawah ini nanti kita kasih penanas. Nah, lihat. Larut apa enggak? Yang namanya larut, nanti ada 3 kategori dasar. Larut sempurna, setengah larut, ataupun tidak larut. Yang dilihat adalah jumlah zatnya. Oke, jadi ini. Nah, kita juga mengenal ada bagiannya gitu ya. Kalau dia sangat mudah larut, dia kurang dari 1, mudah larut 1 sampai 10 bagian, artinya mula-mula dia berapa gitu ya. Kalau dia masih tinggal tersisanya adalah 1 sampai 10 ya, maka mudah larut ya. Sampai dengan praktis tidak larut itu artinya apa? Oh, dia nggak larut sama sekali gitu ya, dari 10.000 bagiannya gitu ya. Jadi nanti seperti itu. Nah, teman-teman lihat sendiri bentuk endapan, bahkan endapan pun punya banyak warna. Yuk. Oke. Lanjutkan lagi, kita coba teman-teman silakan cari 5 bahan apa aja yang ada di sekitar teman-teman yang bisa teman-teman organoleptiskan alias dikecap juga gitu ya, dicicipi juga ya. Boleh gula, boleh garam, boleh punya vitamin C ya, vitamin C yang dipakai gitu ya. Coba teman-teman identifikasikan dari organoleptisnya warnanya seperti apa, serbuknya seperti apa, bentuk serbuknya ya, atau dia bentuknya cair atau padat. Silakan teman-teman cari 5, boleh di apotek teman-teman. Kalau saat ini ada di apotek, kalau ada di rumah silakan ke dapur teman-teman. Coba kita berusaha identifikasi apapun bahannya saya terima. Oke? Sip. Oke, saya tunggu. 5, 4, 3, 2, 1, go. Cari alatnya.